Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih ya udah ngeklik lagi channel Yatisam Official ya guys. Semoga kalian selalu sehat, panjang umur, berkah barokah untuk kita semuanya guys ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini temanya cukup seru guys. Ini kejadian real ya guys ya, baru aja terjadi kemarin guys. Saya menceritakan ini sebagai motivasi kalian yang lagi terlilit ya guys ya, khususnya terlilit rentenir. Kalian itu harus fighting, harus berani menghadapi. Jangan kabur, jangan memilih jadi anak overstay hanya karena masalah paspor digadik. Semua orang itu bersalah. Yang penting, yang pertama, kita mengakui kalau kita salah. Yang kedua, kita berjanji kepada diri kita sendiri pribadi untuk berubah. Yang ketiga, belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki untuk hidup yang lebih baik dan berkah ya guys ya. Itu yang dicari. Oke, semoga pengalaman PMI ini menjadikan kita banyak belajar dari kisahnya, agar yang belum terlilit jangan sampai, yang lagi terlilit semoga diberikan motivasi supaya bisa melawan keadaan ya guys ya, dan ketakutan kalian sendiri. PMI ini bernama Mbak Yuli. Mbak Yuli ini hidup di Indonesia, memang sudah memiliki keluarga, dimana keluarganya Mbak Yuli ini ya ada suami, anaknya 2, dan umurnya ini masih muda, 30 tahun guys. Nah, Mbak Yuli ini pergi ke Hong Kong, udah kontrak 2, nih mau finish nih. Nah, Mbak Yuli ini datang ke Hong Kong guys dengan segala problematika masalah hidupnya guys ya, termasuk dimana dia ini adalah tulang punggung yang membantu suaminya. Jadi tukeran peran guys, suaminya juga anak-anak, dan Mbak Yuli ini yang mencari nafkah ya guys ya. Karena Mbak Yuli di Hong Kong ini juga ketipu sama teman, sehingga membuat dia ini mencari jalan keluar untuk bisa menutup pembayar banknya, yaitu menggadaikan paspor. Nggak ada jalan lain. Karena apa? Karena biasanya orang yang terlilit hutang, teman-teman kita ini pada menjauh ya guys ya, boro-boro mau membantu. Ya memang itu semua adalah kesalahan kita. Jadi mau nggak mau ya kita harus bertanggung jawab dengan kesalahan kita sendiri. Nah, singkat cerita Mbak Yuli ini diperkenalkanlah kepada Mr. Cincang. Ini orang Hong Kong guys. Nah, Mr. Cincang ini kalau kalian pengen tahu ya, postur tubuhnya ya kayak orang Hong Kong lah, pendek ya, terus putih, sipit matanya, dan biasanya pakai tas kayak tukang kredit. Tapi ini adalah Mr. Cincang ini adalah berbisnis, yaitu mencari kalian-kalian nih yang terlilit hutang, alias Mr. Cincang ini kayaknya berkeliaran setiap hari, kemungkinan gak punya kerja ya guys ya. Jadi ia mencari uang dari kalian nih. Akhirnya Mbak Yuli ini menghubungilah Mr. Cincang dari temannya ini. Katanya ini Mr. Cincang ini gampang kok. Nah, peminjamannya itu maksimal guys, jor-joran, bisa sampai 10.000. Nah, termasuknya Mbak Yuli ini dipinjamkan 10.000 dolar Hong Kong dengan perjanjian pembayaran 2.000 per bulan selama 6 bulan. Jadi Mr. Cincang ini mengambil untung ya 2.000 ya guys ya. Tapi nggak boleh telat nih, harus dicicil 2.000. Nah, akhirnya ketemuan lah nih Mbak Yuli sama Mr. Cincang. Pembayaran pertama lancar, pembayaran kedua lancar, pembayaran ketiga wah udah lemah nih Mbak Yuli nih. Karena apa? Karena Mbak Yuli juga kan membayar pinjaman bank ya guys ya. Akhirnya Mbak Yuli ini hanya memasukkan uang 500 dolar aja. Mbak Yuli ini berpikir kalau 500 dolar bisalah untuk bayar jasa bunganya aja nih guys. Padahal tidak ada perjanjian tuh sama Mr. Cincang kalau misalkan nggak bisa bayar berapa nih jasanya, nggak ada guys. Akhirnya 500 selama 4 bulan. Jadi proses peminjamannya ini sudah, kalau misalkan 2.000 bayarnya ini udah lunas nih Mbak Yuli. Hanya saja 4 bulan ke belakang ini cuma dicicil 500 karena nggak punya uang guys. Di tengah perjalanan kerjanya, Mbak Yuli ini berkonflik lah dengan majikan, di mana Mbak Yuli ini mendapatkan ketidaknyamanan dalam bekerja, yaitu majikan laki-lakinya meminta cium katanya guys. Aduh, waktu di dapur Mbak Yuli ini ditawari uang, sejumlah uang 500 dolar aja untuk 1 buah ciuman guys. Kan gila ya. Akhirnya Mbak Yuli ini takut lah, padahal kamu tau nggak, itu 3 bulan lagi Mbak Yuli ini finish kontrak guys. Karena ketakutan dan juga dikejar-kejar nih debt collector Bank H. Jadi Mbak Yuli ini ada di tingkat stres banget. Oke guys, waktu Mbak Yuli telepon saya ya berusaha untuk mendengar. Karena setiap seseorang yang membutuhkan nasihat adalah sebenarnya dia pengen mengeluarkan unek-uneknya dulu. Saat Mbak Yuli ini menceritakan unek-uneknya, dia mengatakan bahwa, "Kak, saya harus bagaimana? Saya pengen kabur aja, saya udah nggak kuat." Dimana debt collector satu majikannya begitu,
terus dia paspornya juga nggak ada. Akhirnya apa yang saya sarankan? Oh yes, kalau misalkan saya salah memberikan saran, tolong koreksi saya. Tapi kalau misalkan Mbak Yuli posisinya cerita ke kalian, apa yang akan kalian nasihati untuk Mbak Yuli? Silahkan tinggalkan komentar. Semoga teman-teman yang lagi ngedown bisa membaca komentar kalian dan kembali semangat lagi ya guys. Waktu itu saya hanya menyarankan Mbak Yuli untuk tetap bertahan, tidak menjadi anak overstay, dimana saya menyarankan Mbak Yuli untuk menotis aja. Nah, saat notis itu kan Mbak Yuli ini kan dia siap untuk pulang ke Indonesia dulu. Kalau dia siap untuk pulang ke Indonesia dulu ya gampang. Setelah notis mencari majikan baru dan bisa tunggu visa di Indonesia. Nah, bank pun tidak akan bisa melacak Mbak Yuli dengan kondisi majikan yang baru, sehingga kita bisa memperbaiki hidup step by step ya guys ya. Oke, kalau misalkan kita disuruh membayar bank pada saat itu ya nggak bisa, karena kita kan nggak punya uang dan nggak ada juga yang bisa membantu kita. Jadi ya untuk bank kita pending dulu, dimana nanti kalau kita sudah memiliki pekerjaan lagi, ya kita akan pikirkan untuk melunasi bank-bank yang tertunggak ya guys ya. Apakah kita salah? Ya memang salah. Karena apa? Karena kita melalaikan perjanjian hutang piutang terhadap bank. Nah, kemungkinannya kalau misalkan bank ini kehilangan kontak kita, ya bank akan mencari kita di rumah kita yang ada di Indonesia guys ya. Nggak mungkin juga kan nyari di majikan, karena kita udah nggak ada di sana. Sehingga kita bisa bernafas sedikit ya guys ya. Nah, akhirnya mengambil surat notis, mencari majikan baru. Nah, yang harus dipikirkan Mbak Yuli, gimana caranya mengambil paspor nih di Mr. Cincang ya guys ya. Akhirnya saya bertanya sama Mbak Yuli, gimana paspormu, siapnya kapan untuk ditebus? Kak, Mr. Cincang ini mintanya 10.000 lagi guys. Padahal kalau misalkan kita menghitung ya, 2.000 tinggal sisa 4 kali lagi, berarti sekitar 8.000 ya guys ya. Tapi kan kita sudah bayar jasa 500. Saya untuk mengambil 10.000 saya nggak bisa kak, saya nggak punya uang. Ya udah, kamu punyanya berapa? Akhirnya ya Mbak Yuli adanya uangnya 7.000 guys, dari gajinya dia dan sisa-sisa uangnya dia jajan. Akhirnya 7.000 aja. Kalau ditambah 4.000, berarti kan Mr. Cincang ini sudah mendapatkan uang dari Mbak Yuli ini hampir 14.000 ya guys ya, kalau ditambah 7.000 nih sekarang. Akhirnya di mana kantornya Mr. Cincang itu Mbak Yuli? Dia nggak punya kantor kak, dia kayak orang tukang kredit katanya, keliling-keliling aja. Oke, kita atur siasat untuk menemui Mr. Cincang. Akhirnya guys, Mbak Yuli ini pergilah, kak saya doakan saya. Iya, tapi saya kak nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, nggak apa-apa, karena Mbak Yuli ini backgroundnya dibesarkan di keluarga Kristiani guys. Tapi Mbak Yuli ini Islam katanya guys. Jadi ya udah, kalau misalkan memang kita nggak bisa apa-apa, ya kita sebut aja Tuhan kita, ya Allah, bantu ya Allah, bantu ya Allah. Akhirnya Mbak Yuli ini berangkatlah. Karena apa guys? Karena Mbak Yuli ini 2 hari lagi akan keluar dari rumah majikan. Gimana caranya kita mendapatkan majikan baru kalau kita nggak punya paspor? Sedangkan agen lamanya sudah menunggu dengan majikan untuk hitung-hitungan nih guys. Karena majikannya sudah mengiyakan nih. Pokoknya Mbak Yuli ini dalam keadaan terhimpit nih. Saya harus mendapatkan paspor saya karena nggak ada lagi waktunya. Akhirnya guys, dia ini janjian lah sama Mr. Cincang nih di Mongkok. Waktu itu Mr. Cincang ngomong, kamu ada uang kan 10.000, saya nggak mau nemuin kamu nih kalau kamu nggak ada. Akhirnya Mbak Yuli ini berbohong lah, ada. Akhirnya Mbak Yuli ini, kak dianya kekeh nggak mau. Oke Mbak Yuli, kalau misalkan nih Mr. Cincang datang, ngomong baik-baik aja dulu, saya cuma punya uang 7.000 dan saya sudah di interminate sama majikan, saya harus ada paspor. Kalau misalkan nggak ada, solusinya ada 2. Yang pertama, Mbak Yuli gertak Mr. Cincang bahwa akan melaporkan ke polisi kalau misalkan paspor tidak diberikan. Karena apa? Karena udahlah, nggak ada jalan lagi nih. Kita mau mati di situ atau kita mati bersama, ya kan? Ibaratnya kan Mbak Yuli ini udah mau ini, udah nggak bisa apa-apa. Saya kalau ditangkap polisi juga nggak apa-apa karena saya salah memang memberikan data kita ke orang lain. Tapi kan Mbak Yuli ini posisinya dalam membawa uang ya guys ya. Uangnya Mr. Cincang yang mau dikasihkan, bukan dengan tangan kosong. Jadi ya kita berani aja gitu, kita ngomong dulu baik-baik. Nah, kalau misalkan Mr. Cincang ini nggak takut, ya udah laporin aja polisi. Yang kedua, saya menyuruh Mbak Yuli untuk teriak di tempat. Karena apa? Nggak ada jalan lagi selain kita harus menyelamatkan identitas kita sendiri. Oke, akhirnya Mbak Yuli, oke kak, saya akan laksanakan katanya. Keren nih Mbak Yuli nih. Karena apa? Karena posisi udah terhimpit nih guys, udah kepepet. Kalau kita nggak bawa paspor, ya gimana dengan nasib pekerjaan kita? Sedangkan saya nge-push Mbak Yuli untuk tidak menjadi anak overstay. Hadapi semua permasalahan. Akhirnya Mbak Yuli ketemulah dengan Mr. Cincang guys di Mongkok. Dan ternyata rentenir ini digertak sama Mbak Yuli. Saya cuma punya uang 7.000. Kalau kamu nggak ngasih
saya akan cari polisi di sekitar sini. Kita selesaikan di kantor polisi aja. Mr. Cincang udah ngeper dulu guys, nggak ada perlawanan. Jadi Mbak Yuli ini belum sempat teriak nih. Padahal seru ya guys ya kalau teriak. Huy. Aduh lebay saya ini. Tapi ya keren nih, Mbak Yuli ini keren. Bagus. Akhirnya paspornya keambil guys. Saya menerima chat, Kak, alhamdulillah paspornya keambil. Karena saya gertak itu Mr. Cincang. Alhamdulillah, saya juga ikut bersyukur ya guys ya. Karena apa? Saat kalian ingin berubah untuk merubah hidup menjadi lebih baik, meninggalkan hal-hal yang berbau riba, Allah pasti akan ridhoi dengan cara apapun. Jangan pernah kabur untuk menjadi anak overstay. Masih banyak jalan di mana kamu bisa mendapatkan pekerjaan baru, suasana baru, majikan baru, dan hidup yang baru pastinya. Kalian yang lagi terlilit hutang, jangan patah semangat. Tiru Mbak Yuli ini, di mana dia bertekad untuk mencari pekerjaan baru lagi, dan alhamdulillahnya udah dapet. Alhamdulillah, kita doakan semoga visanya cepat turun. Nggak apa-apa, pulang dulu ke Indonesia. Kalau misalkan kalian kalau berkonflik dengan keluarga atau suami, kalian bisa ngekos dulu untuk menunggu visa baru. It's okay, nggak apa-apa. Uang interminit kalian bisa gunakan untuk biaya hidup selama menunggu visa ya guys ya. Nah, Mbak Yuli ini bentar lagi mau pulang ke Indonesia untuk menunggu visa barunya dan akan datang kembali ke Hong Kong dengan lembaran baru. Ingat ya Mbak Yuli, di saat nanti Mbak Yuli sudah mendapatkan majikan di Hong Kong, ingat Mbak Yuli juga masih punya hutang terhadap 2 bank yang harus Mbak Yuli pertanggungjawaban. Dimana nanti Mbak Yuli cari uang yang berkah, nabung, dan hubungi bagian bank tersebut untuk melakukan pelunasan. Dimana nanti kita bisa nego dengan bank berapa nominal yang harus kita bayar. Apakah bisa? Pasti bisa. Insya Allah ya. Selamat buat Mbak Yuli, semoga kisahnya bisa menjadikan inspirasi untuk teman-teman di luar sana. Jangan pernah takut, karena rentenir juga manusia yang punya kekuasaan, ya Tuhan kita. Kita cuma minta aja sama Allah, ya Allah, mudahkan jalan saya untuk lunas hutang. Tetap semangat guys. See you next video. Bye-bye. Mr. Cincang Mr. Cincangnya kira-kira galau cah. Nggak jadi dapat 10.000. Biar kapok, biar berhenti nih semua rentenir di luar sana. Kalau orang-orangnya kayak Mbak Yuli semua, ini rentenir udah pada tobat kayaknya, kena rugi guys. Nih pasti nih ada teman-teman nih yang ngomong, Kak kok ngajarin kayak gitu, hutang ya hutang. Oke guys, kita bahas. Mbak Yuli ini sudah membayar Mr. Cincang lebih dari hutangnya, jadi saya rasa rentenir tidak rugi. Oke, see you next video, bye.